Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya di materi pembelajaran musik, seni musik daring kelas 12. Baik, melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah membahas tentang apa itu musik kontemporer dan kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh musik kontemporer, tapi pada materi yang sekarang ini akan saya jelaskan dua dulu. Baik, seperti siapa sajakah tokoh-tokoh yang terkait dengan musik kontemporer yang sekiranya nanti juga bisa menjadikan influence kalian untuk membuat suatu karya seni. Langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, baik anak-anak semuanya, musik kontemporer itu merupakan bagian dari seni musik, namun keberadaannya kurang populer di masyarakat dibandingkan dengan jenis musik lainnya seperti musik pop, jazz, klasik, dangdut, dan keroncong. Jadi beberapa karya-karya nanti yang mungkin akan kalian dengarkan, bunyi-bunyi yang akan kalian dengarkan itu berbeda dengan yang biasanya kalian dengarkan, seperti lagu-lagu pop yang saat ini kalian di kontekstual sekarang ini kalian dengarkan dari barat maupun dari Indonesia atau Asia. Nah, tapi nanti musik-musik yang akan kalian dengarkan, bunyi-bunyi yang akan kalian dengarkan itu terdengar sangat asing, dan bahkan mungkin tokoh-tokoh ini pun juga mungkin kurang familiar di telinga kalian. Oke, baik anak-anak semuanya, berikut ada 5 tokoh dari musik kontemporer. Yang pertama adalah Hari Rusli, kemudian Selamat Abdul Syukur, yang ketiga adalah Djaduk Ferianto, kemudian Inyoman Winda, dan yang terakhir adalah Al Suwardi. Nah, kita langsung kupas saja menuju ke Hari Rusli. Nah, ini tentunya juga asing juga di telinga kalian. Kang Hari Rusli ini berasal dari Bandung, ya. Dia memiliki nama lengkap Jauhar Zaharsyah Fahrudin Rusli. Dia lahir di Bandung tanggal 10 September tahun 1951 dan meninggal di Jakarta 11 Desember 2004 pada umur 53 tahun. Kang Hari Rusli ini saya panggilnya Kang karena kalau orang-orang Bandung tuh biasanya manggilnya Akang. Dia seniman asli dari Bandung. Kang Hari Rusli ini adalah tokoh yang dikenal melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif dan konsisten, juga memancarkan kritik sosial. Karya-karyanya konsisten memunculkan kritik sosial secara lugas dalam watak musik teater lenong. Kang Hari Rusli berpenampilan khas, berkumis, berjambang, berjanggut lebat, berambut gondrong, dan berpakaian serba hitam. Ya, Kang Hari Rusli ini karya-karyanya memang terkenal ada kritik-kritiknya terkait dengan para orang yang duduk sebagai pejabat tapi menyalahgunakan jabatannya, tentang korupsi, dan berbagai macam banyak hal. Dan juga kadang unik juga karya-karya Kang Hari Rusli ini. Pernah saya menyaksikan pertunjukan Kang Hari Rusli ini dalam satu komposisi musik, kolaborasi antara gamelan dengan musik modern saat ini, jadi kolabkan seperti itu. Nah, ada beberapa karya yang sudah saya tonton. Nah, tetapi yang menggelitik bagi saya itu karya yang berjudul Cio Cio Werke. Nah, ini adalah karya yang unik menurut saya. Tentunya kalian juga kalau di bis atau di angkot atau mungkin di perjalanan bis yang besar itu ada seorang pengamen yang membawakan lagu
pernah mendengar aku anak setan, tubuhku bau menyan karena ibuku ratu siluman dan sebagainya. Nah itu sebenarnya adalah sambungan dari lagu Cio Cio Werke Werke Wer. Ini karya dari Kang Hari Rusli, dan ini juga karya lagu ini adalah sebuah kritik sosial untuk pemerintah saat itu. Oke, kita dengerin seperti apa lagunya Cio Cio Werke Werke Wer. Bukan lautan, hanya kolam susu. Editan sil kabur belum ketemu. Bapak jaksa bilang tidak tahu, Pak polisi juga bilang tidak tahu. Negeri ini katanya negeri hukum, tapi kok rakyat kecil yang selalu dihukum. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Tanyakan pada Pak Domo. Pak Domo, pasukan doger monyet. Teh botol makin goblok dan tolol. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 wer. Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu tutut, ini sudah nggak laku. Reformasi hanya setengah. Bagaimana Bapak tutup di hati? Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi hasil buminya entah kemana. Orang bilang negeri ini negeri subur, insinyur pertanian kok jual bubur. Hancur. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 cio. Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu lumputan, minat hutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu. Bapak sehat juga minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bayi. Ibu bilang susu ibu punya bapak. Bapak bilang susu ibu punya bayi. Bapak dan bayi rebutan susu ibu. Cio 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 wer. 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 Pok Ame ame belalang kuku kuku. keprok dia rame pagi-pagi minum susu kaleng buat bayi, susu ibu buat bapak, susu bonon buat Akbar Tanjung saja. Cio 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 wer. Cio 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 wer wer wer. Cio 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 wer. Cio 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 wer. Oh ibu dan ayah, selamat malam. Ku pergi begadang sampai tahun depan. Selamat begadang penuh semangat, rajin begadang agar kau jadi bangsat. Bohongi gurumu, gampari teman, itulah tandanya kau murid bajingan. Cio 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 wer. Cio. Nah, itu tadi karya dari Hari Rusli, Cio Cio Werke Werke Wer. Nah tentunya beberapa bait-bait terakhir itu kalian tentunya mungkin tidak asing lagi dengan pernah mendengarkan notasi-notasi seperti itu. Nah itu adalah keunikan karya-karya dari Hari Rusli, Kang Hari Rusli. Yang dimainkan itu menggunakan gitar, menggunakan hanya alat perkusi, dan pure itu adalah lagu baru. Juga ada unsur
menggelitik di dalamnya. Oke, baik, kita menuju ke tokoh yang kedua. Nah, ini Selamat Abdul Syukur. Ini beliau adalah one and only kalau menurut saya dalam sebuah seniman, dalam sebuah pencipta musik kontemporer. Nah, ini beliau adalah legend sekali menurut saya. Nah, legendnya seperti apa? Karena beliau ini sangat absurd menurut saya, aneh dan karya-karya beliau ini jarang ditampilkan oleh para seniman-seniman di Indonesia, dan justru malah karya-karya beliau ini sering ditampilkan di luar negeri dan sering sekali diapresiasi oleh warga dari mancanegara seperti itu. Nah, Selamat Abdul Syukur ini lahir di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, tanggal 30 Juni tahun 1935. Beliau meninggal tanggal 24 Maret 2015 pada umur yang ke-79 tahun. Beliau adalah seorang komponis dari Indonesia dan beliau disebut sebagai salah satu pionir musik kontemporer. Ya, ini pionir sekali kalau menurut saya. Karya-karya beliau ini lebih banyak dinikmati di mancanegara, khususnya di negara-negara Eropa daripada di Indonesia. Beliau yang mempunyai ide yang disebut minimax, yaitu menciptakan musik dengan menggunakan bahan yang sederhana dan minim. Pernah saya juga menonton, saya tapi lupa judulnya, menggunakan ada istilah judulnya Kabut, terus ada judul lagunya lagi Tetabuhan Sungut, ada judulnya lagu itu Gelandangan. Nah, ini Gelandangan, kalau menonton nanti karya dari Mas Selamat Abdul Syukur, judulnya Gelandangan, yaitu menggunakan kayu yang dipukul-pukulkan di giginya, di mulutnya, dan menimbulkan bunyi-bunyi baru ya, seperti cepok-cepok gitu ya, yang dari kayu kayak sisir gitu yang dipukul-pukulkan di depan mulutnya seperti itu. Beliau juga pernah menuntut ilmu di Prancis dengan Oliver Messiaen dan Henry Dutilleux. Nah, ini karya yang nanti akan kalian dengar berjudul Tetabuhan Sungut. Nah, ini juga karya yang sangat legend dari beliau dan banyak ditampilkan oleh orang-orang bule di luar sana, juga ditampilkan oleh beberapa karya paduan suara yang ada di Indonesia. Nah, untuk karya Tetabuhan Sungut ini adalah karya yang saya tampilkan, yang saya sampaikan di sesi yang terakhir ini. Nanti didengarkan, sekalian saya closing, nanti diapresiasi untuk tiga tokoh yang belum saya sampaikan, akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi mari kita dengarkan karya dari Selamat Abdul Syukur yang berjudul Tetabuhan Sungut. Berjudul Tetabuhan Sungut. Gimlet. Selamat menikmati.
Ya, oke, itu sedikit saja cuplikan Tatabuhan Sungut. Nah, setidaknya dari dua tokoh yang sudah saya berikan gambaran, tentunya kalian bisa membuat imajinasi, bayangan. Kira-kira nanti kalau saya disuruh membuat sebuah musik kontemporer, maka saya akan membuat seperti apa. Nah, tadi karya Tatabuhan Sungut representasi dari bayangin kalau ada sebuah karawitan atau gamelan dan itu dimainkan oleh beberapa orang dengan digantikan dengan menggunakan suara manusia, dan terdengar bahwa tadi kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir terdengar sangat padu, sangat menarik dan sangat unik menurut saya. Jadi kita harus mencoba untuk menafsirkan ini sebenarnya karya ini mau seperti apa. Kita punya penafsiran tersendiri karya ini seperti apa gambarannya, seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga dua dari karya tadi yang baru saya tampilkan dari Kang Hari Rusli kemudian dari Abdul Syukur, Selamat Abdul Syukur, bisa memberikan gambaran ternyata musik kontemporer itu seperti ini. Justru terlihat absurd, terlihat aneh, dan terlihat tidak biasa bunyi-bunyi yang ditampilkan, tidak seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ada musik jazz, EDM, rock, pop, blues, atau keroncong, dangdut, dan sebagainya. Jadi ini sangat berbeda sekali. Dan setidaknya ini bisa memberikan wawasan yang baru untuk kalian, wawasan menjadi lebih terbuka lagi dengan banyaknya kesenian, banyaknya bunyi-bunyi yang ada di dunia ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan 3 tokoh yang akan saya sampaikan pada minggu depan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.